Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita. Tema kita menjalankan kerajaan sorga di muka bumi. Kita sudah sampai di Taman Eden yang merupakan simbol daripada kerajaan sorga di muka bumi, di mana manusia sedang dalam tahap awal atau tahap di mana manusia harus diproses. Ya, kita tahu dengan dua pohon itu. Nah, sekarang bagaimana caranya manusia itu bisa menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini? Atau bagaimana caranya manusia bisa memelihara, menjaga Taman Eden itu? Karena Taman Eden itu kan simbol kerajaan sorga di muka bumi, agar manusia itu bisa menaklukkan segala sesuatu kerajaan ke-8 di muka bumi ini. Nah, mari kita baca dulu Kejadian 2 ya, pasal yang ayat yang ke-15. Saya pakai ILT. Ini caranya bagaimana manusia dapat menjalankan kerajaan sorga di muka bumi itu. Ayat 15. Yahweh Elohim membawa manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengolah dan memelihara taman itu. Kalau LAI terjemahannya ayat 15 itu dikatakan di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini istilah mengusahakan atau mengolah, memelihara taman itu artinya sedang menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya memelihara taman? Kalau taman itu, saudara tahu kerajaan sorga dalam batin kita itu, ya. The kingdom of God is within you. Ya, taman itu sebenarnya dalam batin kita, ya. Makanya firman Tuhan bilang dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ timbul ya kehidupan itu. Nah, bagaimana caranya kita menjaga hati, memelihara taman atau menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini, ya? Enggak ada lain caranya kecuali kita bersekutu, fellowship dengan Tuhan. Nah, kalau ada misalnya dia makan buah pohon pohon kehidupan, dia menjadi satu jenis hidup sama dengan Elohim, karena pohon kehidupan itu melambangkan jenis hidup Kristus. Jadi kalau dia satu jenis hidup, dia bisa fellowship. Karena misalnya ikan dengan ikan, dia bisa fellowship, dia satu jenis kehidupannya. Manusia dengan manusia bisa fellowship. Tapi kalau manusia dengan hewan ya nggak bisa, karena beda jenis hidupnya, begitu ya kurang lebih ya. Sehingga cara memelihara atau menjalankan kerajaan sorga di muka bumi, maka manusia harus memiliki satu jenis atau menjalani jenis kehidupan Elohim, sehingga dia bisa bersekutu, fellowship, ya. Itu nomor satu caranya untuk kita bisa menjalankan kerajaan sorga di muka bumi hari lepas hari. Fellowship, ya. Nah, ini saya langsung aja masuk ke beberapa contoh, ya. Fellowship itu enggak segitu gampang-gampangnya aja, ya. Misalnya seorang sudah lahir baru, ya. Ada satu kecenderungan untuk sibuk melayani, ya. Saya beri contoh seperti Martha dengan Maria itu. Ini dua orangnya ini orang yang katakanlah pengikut Tuhan, Martha dan Maria. Tapi Martha ini seorang yang sangat sibuk. Begitu Tuhan Yesus datang, dia langsung kerjakan ini itu supaya maksudnya baik, dia mau melayani Tuhan, ya. Tapi kalau Maria beda. Kalau saya baca itu Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan. Kelihatannya Maria ini buang-buang waktu aja, ya. Tapi ketika Martha marah, ya, Tuhan tolonglah itu, bantuin aku sibuk ini. Tuhan Yesus bilang begini, Martha, Martha, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal, tapi Maria telah memilih yang terbaik. Jadi menurut Yesus itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan, itulah yang pilihan yang terbaik. Berfellowship dengan Tuhan. Duduk itu artinya diam, berdiam diri di hadapan Tuhan. Dekat kaki Tuhan itu artinya dia merendahkan diri lah di hadapan Tuhan.
Sudah gitu terus dia artinya konsisten ya, terus dia mendengarkan suara Tuhan. Ini justru yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah pilihan yang terbaik kalau manusia mau menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini. Ya, bukan berarti Marta itu jelek dia berbuat aktivitas seperti itu, tapi ada bahayanya berbuat aktivitas seperti itu ya. Ada banyak engkau, kata Tuhan Yesus bilang, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal ya. Jadi, atau saya beri contoh lagi satu ya, perumpamaan dua anak ya. Ini kalau dalam Lukas 15 itu judulnya perumpamaan anak yang hilang. Seolah-olah anak yang hilang itu cuma satu, padahal sebenarnya anak yang hilang itu ada dua. Nah, kalau sudah baca Lukas 15 itu, seluruh pasal 15 itu, konteksnya itu Yesus sedang bergaul dengan para pemungut cukai, pelacur, makan bersama. Orang Farisi protes. Oh, kok kamu makan bersama dengan orang-orang berdosa begitu ya? Kalau orang Farisi dia nggak mau fellowship dengan orang berdosa itu. Nah, barulah Tuhan menjawab dengan 3 perumpamaan. Intinya bahwa Tuhan itu ada, Elohim itu adalah Elohim yang penuh kasih. Suka dia berfellowship, mencari yang hilang. Pertama perumpamaannya itu adalah perumpamaan tentang gembala. Gembala yang baik ya, mencari dombanya. Itu simbol atau menggambarkan Tuhan Yesus lah itu ya. Kedua, perumpamaan dirham yang hilang. Itu perempuan tuh simbolnya Roh Kudus ya. Dicari itu dirham itu sampai hilang. Kemudian ini Bapak di sorga ini, dia punya 2 anak katanya. Yang sulung dengan yang bungsu. Yang bungsu ini langsung terus terang dia bilang, saya nggak suka Bapak di rumah ini. Saya nggak suka fellowship dengan Bapak. Mana bagian saya? Saya mau pergi dari rumah ini. Saya mau fellowship dengan para pelacur, dengan teman-teman saya, mau senang-senang di sana. Kalau anak yang bungsu ini terus terang dia bahwa dia nggak suka dengan bapaknya, ya. Saya mau bersukacita dengan pelacur-pelacur, dengan teman-teman saya di sana di negeri yang jauh. Akhirnya bapaknya dia nggak mau memaksa anaknya untuk menyukai dirinya. Bapaknya itu harusnya kasih hartanya. Inilah, pergilah anaknya itu, yang bungsu itu, ya. Pergi ke negeri jauh ya. Kemudian kita tahu ceritanya, anaknya yang bungsu ini habislah hartanya ya. Dia sampai bekerja di kandang babi. Dan akhirnya dia ambil keputusan untuk pulang. Sebenarnya dia bukan bertobat beneran. Dia pulang tuh karena dia ingat ini, di rumah bapakku tuh para pekerjanya makan berlimpah-limpah. Saya di sini enggak makan gitu ya. Jadi dia pulang tuh bukan karena dia rindu sama bapaknya, bukan karena dia menyukai bapaknya, bukan. Dia menyukai apanya? Makanan, perutnya udah lapar ini ya. Jadi ini sebenarnya anak yang hilang ini, yang balik itu, anak bungsu itu tuh juga belum bertobat gitu. Cuma ada titik balik lah, dia kembali ke rumah bapaknya. Nah, sekarang mari kita lihat anak yang sulung. Anak yang sulung ini juga nggak suka sama bapaknya, sama itu ya. Kenapa? Nah, saudara, kalau bahasa Lukas 15 itu sudah lihat. Ketika anak yang sulung, yang bungsu ini pulang, bapaknya bikin pesta. Anak yang sulung itu kan pulang dari ladang, bekerja. Marah dia, ada apa ini? Ribut-ribut. Terus seorang hamba kasih tahu, itu adikmu pulang. Bapakmu langsung bikin pesta. Wah, yang anak sulung ini nggak mau masuk ke rumah. Marah dia. Akhirnya bapaknya keluar, temuin si anak sulung ini ya. Terus si anak sulungnya ini bilang, perhatikan, sudah baca Lukas 15 itu. Anak sulungnya ini bilang, Bapak bertahun-tahun aku bekerja. Nggak pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku Bapak belum pernah ngasih seekor anak kambing supaya aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi anak yang sulung ini juga tidak suka dia sebenarnya bersahabat atau bersukacita dengan bapaknya. Dia ingin bersukacita dengan sahabat-sahabatnya, dan dia tunggu kapan bapaknya kasih seekor anak kambing supaya aku bisa berfellowship, bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi 2 anak ini, dua-duanya nggak suka dengan bapaknya ini. Anak yang bungsu terang-terangan, saya nggak suka berfellowship dengan bapak, saya mau pergi ke negeri jauh, berfellowship dengan para pelacur dan para teman-teman saya di sana. Kalau anak yang sulung, ini dia kerjain semua tugas-tugas dari bapak nih, ya. Tapi dia juga sebenarnya nggak suka berfellowship dengan bapak. Dia senang berfellowship dengan sahabat-sahabatnya.
Nah, dari cerita ini saya mengambilkan gini, orang Kristen ini banyak loh orang Kristen yang hilang, ada yang hilangnya di rumah Bapa, ada yang hilangnya jauh pergi ke dunia gelap ya, kafe-kafe apa ya, semuanya night club gitu begitu ya. Kita nggak bicara yang itu, kita bicara yang ini nih, anak sulung ini nih, yang hilangnya di rumah Bapa. Dia mengerjakan semua aktivitas, berkhotbah di sana ya, memimpin pujian sana sini, mengunjungi sana sini ya, pelayanan sana sini, pergi ke sana sini. Tapi dia kalau disuruh masuk ke dalam kamar, berdoa, baca Alkitab, merenungkan, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan kayak Maria, oh nggak bisa. Nggak sejahtera dia nggak bisa ya. Orang Kristen ini sibuk aja terus cari ke sana, pelayanan sini, dia nggak jaga hatinya ya. Dengan cara sibuk seperti itu, dia mengabaikan hatinya ya. Memang enak sibuk-sibuk keluar itu ya, karena apalagi dalam lagi Kristenan itu ditawarkan ya, ada uang, jabatan, hormat manusia. Tapi yang Tuhan cari, saudara dan saya, untuk menjalankan kerajaan surga, memelihara taman, menjalankan kerajaan surga di bumi dengan cara kita fellowship dengan Tuhan. Nah, kesimpulannya beginilah. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk kita menyukai Tuhan, bersukacita dalam fellowship dengan Tuhan, dalam doa, baca Alkitab, pujian penyembahan, kita senang masuk kamar, kunci itu kamar itu, berdoa kepada Bapa di sorga yang tersembunyi itu. Kita suka memang itu, nggak dipaksa, memang kita suka ya. Bukan suka khotbah sana sini ya, tapi kita mendapat kasih karunia untuk menyukai Tuhan, bukan menyukai berkatnya. Kalau menyukai berkatnya itu semua orang juga suka berkat Tuhan, rumah, mobil, kesehatan, apa semuanya itu ya suka. Tapi siapa yang menyukai Tuhan, yang suka berfellowship dengan Tuhan, dialah yang bisa menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini ya. Itu aja dulu ya. Haleluya, amin.